Untuk kamu yang mudah percaya dengan orang lain, ingatlah jika suatu saat orang itu bisa aja pergi bahkan mengkhianatimu. Maka tetaplah berhati-hati jika berhadapan dengan orang lain. Karena satu-satunya orang yang bisa kamu percaya hanyalah dirimu sendiri. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. 15 tahun lalu ada dua bersaudara yatim piatu bernama Sam dan juga Nate. Mereka sedang berusaha mencuri sebuah benda antik yang berada di museum. Ide ini berasal dari Sam, sang kakak, sedangkan Nate hanya mengikuti kakaknya saja. Ternyata Sam hanya mengincar peta dunia pertama milik seorang pengelana bernama Magellan. Ia tertarik dengan peta itu karena mempercayai cerita Magellan yang katanya menggunakan peta itu sebagai petunjuk mencari harta karun. Sayangnya saat Sam ingin mengambil peta itu, mereka ketahuan polisi. Karena Sam sudah ketahuan mencuri sebanyak 3 kali, polisi pun ingin menangkapnya. Sementara sang adik hanya dikembalikan ke pengasuhnya yang ada di panti asuhan. Namun tentu saja Sam tidak ingin dipenjara. Ia justru merencanakan sebuah pelarian yang ingin diikuti oleh Nate. Tetapi karena Nate masih berusia 10 tahun, Sam meminta adiknya itu untuk bertahan. Ia pun menenangkan adiknya dan memberikan sebuah kalung sebagai tanda jika ia akan terus bersama. Meskipun saat ini harus terpisah, ia pun berjanji jika suatu saat nanti akan kembali menjemput adiknya. Namun ternyata hari itu adalah hari terakhir mereka bertemu sampai mereka dewasa. Kini Nate sudah berusia 25 tahun dan tinggal di New York. Dia bekerja sebagai pelayan di salah satu bar yang ada di kota itu. Meskipun begitu, diam-diam ia masih menyimpan kebiasaan mencuri walaupun hanya dalam kasus kecil seperti mencuri perhiasan. Suatu hari, aksi pencurian Nate mengundang perhatian seseorang. Ia pun mengenalkan dirinya sebagai Victor Sullivan dan langsung memberikan tawaran kepada Nate untuk bekerja sama dengannya. Akan tetapi karena Nate sama sekali tidak kenal orang ini, ia pun menolak tawaran itu dan kemudian mengusirnya. Dan akhirnya Sully pun pergi dari sana, tapi ternyata ia menyelipkan sebuah pesan untuk Nate. Ternyata pesan Sully tidak hanya soal kartu nama. Ia berhasil mengambil barang curian Nate juga. Sehingga Nate mau gak mau harus menemui Sully untuk merebut lagi barang itu. Nate pun berencana akan ke apartemen Sully secara diam-diam. Namun saat ia berhasil memasuki apartemen itu, ia justru terkejut melihat peta dunia yang dulu pernah hampir dicuri oleh kakaknya. Dan bertepatan dengan saat itu, Sully datang dan langsung menyapa Nate. Hey, I see patience ain't your virtue. Akan tetapi, Nate tetap mengabaikan Sully. Ia menegaskan jika ia datang malam ini hanya untuk mengambil kembali perhiasan yang berhasil ia curi. Nate kemudian pamit pergi, namun ia tidak bisa melepaskan perhatiannya dari peta dunia itu. Awalnya ia mengira jika peta dunia ini hanyalah tiruan barang antik. Namun Sully menjawab jika peta ini adalah peta asli milik penjelajah dunia bernama Magellan. Setelah mendengar nama Magellan, tanpa sengaja Nate langsung menceritakan hal-hal tentang Magellan yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Melalui cerita kakaknya dulu, Nate masih meyakini bahwa peta ini dibuat oleh Magellan dan 17 temannya untuk mencari harta karun senilai 5 miliar dolar atau setara 73 triliun rupiah, bahkan lebih. Sayangnya sampai kini harta karun itu belum ditemukan sehingga hanya dianggap sebagai omong kosong. Akan tetapi Sully ternyata mempercayai cerita yang sama. Bahkan ia melengkapi cerita Nate dengan mengatakan bahwa penjelajahan Magellan dibiayai oleh keluarga kaya raya bernama Moncada.
Namun karena keluarga Moncada meminta harta karun itu menjadi miliknya, Magellan pun menyembunyikannya di suatu tempat, lalu membohongi keluarga Moncada jika penjelajahannya tidak menghasilkan apapun. Sekarang setelah mendengar cerita Sully, Nate merasa heran karena Sully berhasil mendapatkan informasi tentang Magellan selengkap itu. Akhirnya Sully pun menjelaskan bahwa ia adalah teman Sam yang pernah bertemu di Spanyol dan mereka memiliki ketertarikan yang sama tentang Magellan. Sully juga berkata jika Sam sering menyebut soal Nate, adik laki-lakinya yang sangat menyukai kisah Magellan. Sayangnya Sam kini telah menghilang tanpa jejak. Setelah itu Sully bertanya tentang Sam kepada Nate. Namun untuk hal ini Nate berbohong jika kakaknya tidak pernah mengirim surat maupun menghubunginya. Ia bercerita jika kakaknya telah pergi sejak 15 tahun lalu dan itu membuat Nate tidak pernah tertarik lagi dengan petualangan Magellan. Dan oleh karena itu ia pun pamit lalu pergi dari sana. Gak lama kemudian, Nate pun sudah sampai di rumahnya sendiri. Ia pun langsung membuka kotak kayu yang berisi surat-surat dan kartu pos kiriman kakaknya. Pada saat itu, ia langsung merindukan kakaknya dan berharap bisa bertemu lagi dengannya. Akhirnya, Nate pun memutuskan bekerja sama dengan Sully karena ia ingin melihat kakaknya kembali. What took you so long? So when do we start? Keesokan harinya, Nate bertemu dengan Sully untuk merencanakan petualangan mereka yang diawali dengan mencuri sebuah benda antik berupa salib emas. Namun Sully menjelaskan jika salib emas ini bukanlah sekedar barang antik, melainkan sebuah kunci yang menjadi petunjuk penting dalam petualangan ini. Akan tetapi mereka harus mendapatkan barang ini melalui tempat pelelangan koleksi barang seni. Dan untuk mencuri barang itu, Nate harus melakukan perencanaan dan persiapan yang matang. Selain itu, ia juga menyelidiki latar belakang Sully yang ternyata merupakan seorang mantan tentara angkatan laut. Akhirnya saat hari yang ditentukan telah tiba, mereka akan menyamar sebagai kolektor seni. Sully memberi pesan kepada Nate agar ia berhati-hati karena benda ini juga diincar oleh banyak orang, terutama Santiago, anak Moncada yang merasa memiliki hak waris atas barang tersebut. Setelah memasuki gedung pelelangan, Nate mulai mengamati keseluruhan bangunan itu. Di situ Sully mengenalkan seseorang bernama Brad Dog yang merupakan salah satu pesaing mereka untuk mendapatkan salib emas itu. Sully pun meminta Nate untuk waspada lalu mereka segera berbagi tugas. Namun saat sedang mengamati salib emas itu, Nate tiba-tiba bertemu dengan Santiago. Akan tetapi Nate hanya mengaku bahwa ia adalah kolektor yang menginginkan barang itu. Sementara itu Santiago langsung mengintimidasi Nate karena merasa yakin kekayaan keluarganya dapat membeli salib emas itu dari pelelangan. Setelah bertemu dengan Santiago, Nate mulai berkeliling lagi. Namun ternyata hal ini justru mengundang kecurigaan Brad Dog, sehingga ia menugaskan anak buahnya untuk mengawasi Nate. Keep an eye on him for me. Sementara itu, untuk menjalankan tugasnya, Nate harus mencari ruangan teknisi listrik. Di sini ia perlu memastikan seluruh aliran listrik agar dapat memadamkan semua lampu yang ada di dalam gedung ini. Jadi saat lampunya mati, Sully yang akan mengambil salib emas itu dari tempatnya. Sayangnya rencana ini tinggallah rencana. Nate justru dikejar oleh anak buah Brad Dog sehingga ia tidak dapat menjalankan tugasnya. Akhirnya karena waktu semakin sempit, Nate pun memutuskan aksi lain untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang ada di sana. Saat orang-orang mulai panik, kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Sully untuk menyamar sebagai petugas museum dan mengambil salib emas. Sedangkan Nate yang sudah terjatuh dan dianggap sebagai sumber kekacauan langsung dihadang oleh petugas keamanan. Namun karena Nate adalah orang yang cerdik, ia tetap berhasil kabur dari sana. Namun Sully ternyata dihalangi oleh Brad Dog.
Wanita itu langsung mengancam Sully dan ingin merebut salib emas itu. Untungnya petugas keamanan segera datang dan mengira Sully adalah petugas museum yang bertugas mengembalikan salib emas itu ke tempatnya. Akhirnya Sully pun dipersilahkan pergi sehingga ia bisa pergi dengan mudah. Sully pun berhasil kabur yang langsung disambut oleh Nate. Awalnya mereka sempat saling menyalahkan karena aksi malam ini tidak sesuai dengan rencana. Namun karena mereka sudah saling komitmen, mereka pun memutuskan untuk menyelesaikan petualangan ini sampai akhir. Sekarang mereka dalam perjalanan menuju Barcelona sebagai langkah selanjutnya. Di sini Sully menunjukkan catatan kuno milik Magellan yang dijadikan petunjuk dalam petualangan ini. Sayangnya petunjuk itu tersimpan dalam bentuk kode dan mereka harus menganalisisnya, sekaligus memperkirakan lokasi persembunyian harta karun itu. Akhirnya beberapa jam kemudian, Sully dan Nate tiba di Barcelona. Untuk membantu kelancaran misi mereka, Sully punya kenalan bernama Chloe. Namun Chloe ini bukanlah orang yang mudah. Ia bisa saja menipu dan berkhianat, selama itu bisa menguntungkan dirinya sendiri. Sayangnya ia punya satu salib emas yang lain, yang merupakan pasangan dari salib emas milik Nate dan juga Sully. Karena salib emas hanya dapat digunakan jika berpasangan, Sully meminta Nate untuk berhati-hati dalam menyimpannya. Karena kalau tidak, Chloe bisa mencurinya sewaktu-waktu seperti saat ini. It's in my bag. Check your bag. Do it now. You let her take the cross? You let her take the cross. Untungnya Nate berhasil menghentikan Chloe. Ia pun meyakinkan Chloe bahwa misi ini hanya akan berhasil jika mereka bekerja sama. Akhirnya Chloe pun menyadari jika Nate dapat memecahkan kode dari catatan kuno itu untuk memperkirakan lokasi persembunyian harta karunnya. Beberapa saat kemudian Chloe pun memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Which church? Menurut Nate, harta karun itu tersembunyi di sebuah gereja. Siang ini mereka pun mengunjunginya dan ternyata perkiraan Nate benar. Mereka pun berencana untuk masuk ke sana besok malam saat gerejanya sepi, tidak ada orang. Dan oleh karena itu mereka kini beristirahat di rumah Chloe. Meskipun begitu mereka masih memikirkan tentang petunjuk yang belum bisa dipecahkan dari artikel kuno itu. Sementara itu di lain tempat Santiago merasa panik. Salib emas yang ia incar telah hilang, sehingga ia melaporkan hal ini kepada ayahnya. Namun ternyata sang ayah justru merasa tenang. Ia bahkan dikabarkan telah menyumbangkan seluruh hartanya untuk kegiatan amal. Hal ini membuat Santiago marah karena ayahnya tidak mendukung rencananya. Akan tetapi Santiago tidak mau menyerah begitu saja. Ia yang sudah memperkejakan Braddock pun berniat untuk mengajak Sully. Namun Braddock langsung melarangnya dan berusaha meyakinkan Santiago bahwa ia bisa menangani hal ini. Keesokan harinya Santiago kembali menemui ayahnya yang sedang menenangkan diri di gereja. Ia kembali memohon kepada ayahnya untuk membiayai seluruh rencananya. Akan tetapi sang ayah tetap teguh pada pendiriannya dengan tidak mengikuti keinginan Santiago. Akhirnya karena Santiago merasa kesal dengan sang ayah, ia pun menyuruh Braddock untuk menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Kita kembali ke Barcelona. Malam ini Sully, Nate, dan Chloe datang ke gereja. Di situ Nate menemukan kartu pos yang mirip dengan kiriman kakaknya. Hal ini membuktikan jika kakaknya pernah datang ke gereja itu. Dan akhirnya Nate ingin menanyakan hal ini kepada Sully. Namun ia membatalkannya karena tidak ingin kebohongan tentang kakaknya terbongkar. Gak lama kemudian Sully menemukan petunjuk di dalam gereja. Petunjuk ini mengarahkan mereka pada lokasi harta karun itu disembunyikan. Namun saat ruangan itu berhasil mereka temukan pun, petunjuknya masih sangat sulit. Hey, I got a skeleton To you? Yeah. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah altar yang menyembunyikan 2 lubang kunci. Mereka pun mencoba untuk membukanya menggunakan sepasang salib emas yang mereka miliki.
Akan tetapi ternyata altar ini juga menyimpan jebakan yang bisa membahayakan nyawa mereka. Namun mereka tetap mencoba sekali lagi dan akhirnya altar itu berhasil membawa mereka kepada petunjuk selanjutnya. Di balik altar itu ternyata ada sebuah lorong yang panjang dan gelap. Menurut Nate, terowongan ini tidak pernah dilalui manusia sehingga ia yakin jika Magellan menyimpan emasnya di sana. Akan tetapi sesuai yang tertulis di catatan kuno, mereka harus berbagi tugas. Setelah melakukan diskusi yang panjang, akhirnya Nate dan Chloe memutuskan memasuki terowongan itu. Sementara Sully, dia yang bertugas di atas untuk menjaga keamanan dari luar. Namun agar mereka saling percaya, Nate menghubungkan pelacak sinyal dari ponselnya ke ponsel Sully. Hal itu dilakukan agar mereka bisa saling mengetahui posisi masing-masing. Setelah mereka sama-sama setuju, mereka pun mulai bekerja. Sully yang bertugas di luar ternyata diam-diam diikuti oleh Braddock dan anak buahnya. Braddock bahkan menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Nate dan juga Chloe. Kembali lagi dengan Nate, terowongan ini ternyata penuh dengan jebakan. Namun tak diduga terowongan ini justru terhubung dengan sebuah bar diskotik yang sangat ramai di bawah tanah. Chloe dan Nate hampir menemukan petunjuk lainnya, tetapi mereka melihat anak buah Braddock yang juga ada di sana. Oleh karena itu mereka menyamar sebagai pengunjung bar supaya anak buah Braddock tidak mencurigainya. Akan tetapi Nate gak tinggal diam. Ia mengalihkan perhatian pengunjung bar supaya bisa mendekati petunjuk yang mereka temukan. Akhirnya anak buah Braddock melihat mereka dan langsung menyerangnya. Untung saja Nate bisa menghadapinya sedangkan Chloe dapat membuka ujung terowongan lain. Mereka pun berhasil kabur dan semakin dekat dengan harta karun itu. Lorong ini ternyata berada di bawah taman air mancur. Saat Nate berusaha membuka ujung lorong lainnya, hal itu membuat air di taman ini langsung membanjiri lorong. Ternyata mereka harus membuka kunci di lokasi lain menggunakan salib emas yang lain. Dan oleh karena itu, Nate berusaha meminta tolong kepada Sully untuk membukanya. Sayangnya, Sully juga tidak beruntung. Ia berhasil disusul oleh Braddock yang berusaha merebut salib emas itu dari dirinya. Namun akhirnya Sully berhasil mengalahkan Braddock sehingga ia bisa menyelamatkan Nate dan juga Chloe tepat waktu. Thank you. You had it. Setelah itu Nate dan Chloe kembali melanjutkan perjalanan sampai ujung terowongan. Ternyata mereka menemukan ruangan rahasia yang harus dibuka dengan kedua salib emas itu. Does that look like a ladder to you? Do you see that? What's happening? We found it. Setelah mereka berhasil membukanya, ruangan itu ternyata berisi 4 guci raksasa. Awalnya mereka mengira jika harta karun itu tersembunyi di sana. Namun saat Chloe memeriksanya, guci itu hanya berisi garam yang sangat banyak. I don't know why they... Akan tetapi, Nate berhasil menemukan petunjuk lain berupa peta lain yang akan membawa mereka ke tempat sebenarnya emas itu disembunyikan. Tetapi pada saat itu, Chloe justru menuduh Nate berkhianat. Ia berkata jika Sam sudah meninggal dan Sully telah membohonginya. Padahal sesungguhnya justru Chloe yang berkhianat lalu pergi membawa peta itu. Setelah Nate tersadar, ia langsung bertanya pada Sully tentang keberadaan kakaknya. Dan akhirnya Sully pun menjawab dengan jujur bahwa Sam telah meninggal karena Braddock menembaknya. Hal itu membuat Nate kecewa karena ia mengira perjalanan ini membawanya untuk bertemu dengan sang kakak. Apalagi Nate juga menyadari jika Sully mengajaknya dalam misi ini supaya ia bisa memecahkan petunjuk terakhir dari catatan kuno itu. Maka dari itu, Nate pun memutuskan berhenti saja bekerja dengan Sully.
Sementara itu, Chloe ternyata mengkhianati Nate untuk bekerja dengan Santiago. Dan untuk saat ini, Santiago justru menuju Chloe sebagai pemimpin dalam perburuan harta karun ini menggantikan Braddock. Kembali dengan Nate, awalnya ia berniat untuk pulang. Namun Sully mengingatkan Nate bahwa Braddock telah membunuh kakaknya. Mengingat hal ini, Nate akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan misi ini. Lalu mereka akan berpisah. Siang ini mereka pun mengikuti Santiago yang sedang melakukan persiapan bersama timnya menuju Filipina. Sully dan Nate sedang memburu peta itu dan ingin merebutnya kembali. Sementara itu, Chloe yang sekarang ditunjuk sebagai pemimpin misi keluarga Moncada sedang melakukan perencanaan bersama Santiago dan juga Braddock. Santiago pun menceritakan kisah keluarganya yang membiayai perjalanan Magellan namun dikhianati begitu saja. Bertepatan dengan itu, Braddock pun menghabisi Santiago, sedangkan Chloe langsung melarikan diri. Selama di dalam pesawat, ternyata Nate dan Sully bersembunyi di bagasi mobil. Setelah mengira kondisinya sudah aman, mereka akhirnya keluar dan mencari peta itu. Namun saat mereka berhasil menemukannya dan hampir kabur, Nate justru mengancam Braddock untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Pertikaian pun kembali dimulai. Namun Sully berhasil pergi menggunakan parasut, sedangkan Nate ia justru kabur bersama Chloe. Akhirnya Nate dan Chloe berhasil mendarat dengan selamat. Sayangnya mereka berada di tengah lautan sampai akhirnya mereka melihat daratan. Something like that happened to me once. Setelah berada di penginapan, Nate menyadari jika kartu pos yang dikirim oleh kakaknya kemungkinan merupakan petunjuk tersembunyi. Dan oleh karena itu, ia meminta bantuan Chloe untuk memecahkan petunjuk itu. Sayangnya, ia tidak segera menemukannya sampai Chloe yang kelelahan merasa mengantuk lalu pamit tidur. Sementara itu, Nate tetap melanjutkan pekerjaannya sampai akhirnya ia menemukan petunjuk baru tentang lokasi harta karun itu. Awalnya ia berniat memberitahu Chloe, namun ia tidak jadi melakukannya dan mencatat koordinat lokasinya lalu menyembunyikannya. Esok paginya, Chloe pun bangun dan menemukan catatan Nate. Saat itu Nate masih tidur sehingga ia langsung pergi lebih dulu tanpa tahu bahwa catatan Nate ini hanyalah sebuah tipuan. Nate kemudian melanjutkan misinya menuju lokasi itu yang ternyata mengarah pada terowongan di tengah laut. Setelah memasuki terowongan itu, Nate akhirnya berhasil menemukan kapal Magellan. Ia pun merasa bangga dan menganggap perjalanan ini dilakukannya bersama sang kakak. Awalnya Nate mengira jika ia sendirian di sini, namun ternyata Sully berhasil menyusulnya karena sinyal ponsel mereka masih terhubung. Mereka pun mencari harta karun itu yang ternyata tersembunyi di bawah rempah-rempah di dalam tong sebagai penyamaran. Ternyata Braddock dan anak buahnya juga berhasil mendarat di Filipina. Ia berusaha mencari harta karun itu dan secara kebetulan ia melihat Nate kemudian langsung mengikutinya. Sementara itu, Sully dan Nate yang masih memikirkan cara untuk mengangkut semua emas itu menyadari jika Braddock berhasil menemukan terowongan ini. Karena tidak sempat untuk kabur, mereka pun bersembunyi di dalam kapal tersebut. Braddock yang sudah berhasil menemukan kapal Magellan ini langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Nate maupun Sully. Namun karena anak buahnya sudah memastikan bahwa kondisinya telah aman, ia pun mengangkut kapal-kapal ini karena ternyata Braddock juga menginginkan kapal ini. Braddock yakin jika kapal ini juga memiliki nilai yang tinggi. Tetapi karena sudah berlubang dan banyak sisi, Braddock mengangkut kapal ini menggunakan helikopter yang telah ia siapkan. Sementara itu, Nate bersiap melakukan serangan pada anak buah Braddock. Sedangkan Sully justru sibuk memasukkan perhiasan emas itu ke dalam tasnya. Hingga Nate pun memarahinya.
Gak lama kemudian, mereka sudah siap untuk bertarung. Meskipun awalnya kewalahan melawan anak buah Braddock, Nate dan Sully berhasil menghadapi mereka semua yang berada di atas kapal. Dan setelah memastikan tidak ada yang tersisa, kini giliran Sully merebut helikopter yang ada di atas mereka. Begitu sampai di atas, cukup mudah bagi Sully untuk menaklukkan pilotnya. Dan setelah itu ia memegang tuas kendali untuk mengubah arah helikopternya. Hey, Joe. Setelah mengetahui keberadaan Sully, Braddock gak tinggal diam. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Sully. Namun karena Sully merupakan mantan pilot di Angkatan Laut, ia dapat menerbangkan helikopter itu dengan sangat lihai. Kesempatan ini digunakan Nate untuk melakukan serangan balik kepada anak buah Braddock yang langsung kalah saat itu juga. Akan tetapi rintangan Nate dan Sully belum juga berakhir. Braddock ternyata masih berhasil lolos dari serangan maut itu dan kini justru melompat ke kapal Nate. Ia menyerang Nate sampai mengubah kendali helikopter. Sully yang berada di atas berusaha menerbangkan helikopter ke arah yang lebih tinggi. Sayangnya usaha itu sia-sia, sampai tasnya yang berisi perhiasan emas tadi hampir jatuh. Sementara itu Nate yang tadinya berada di kapal kini berusaha naik ke helikopter. Namun Braddock berhasil menyusul di bawahnya. Maka dari itu Nate memohon pada Sully untuk menolongnya. Awalnya Sully tidak ingin membantu karena ia tidak punya senjata apapun. Hingga akhirnya ia merelakan tasnya untuk dilempar ke arah Braddock. Sampai wanita itu terjatuh ke lautan. Akhirnya Nate berhasil diselamatkan. Sementara Braddock mau gak mau harus menerima kekalahannya. Namun tidak hanya Braddock yang kalah di sini. Chloe ternyata juga terlihat marah karena Nate telah berhasil menipunya untuk mencari harta karun ke arah yang salah. Kini setelah berhasil memenangkan semua pertarungan itu, Nate dan Sully berniat pulang kembali ke New York. Akan tetapi Sully merasa kecewa karena kapal Magellan yang baru saja ia temukan menjadi aset properti milik pemerintahan Filipina. Sedangkan ia tidak mendapat apapun dari harta karun itu. Namun Sully tidak akan bersedih terlalu lama karena ternyata Nate diam-diam berhasil membawa beberapa perhiasan emas. Ia pun memberikan benda curiannya ini kepada Sully. Begitu mendapatkan ini, Sully langsung merasa senang karena perjalanan mereka tidak berakhir sia-sia. Sementara itu di akhir film menunjukkan jika ternyata Sam masih hidup. Ia berada dalam penjara dan sedang menulis surat untuk Nate. Dalam surat itu Sam berpesan supaya adiknya waspada dan berhati-hati. Kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue too, bad blue, sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song.